Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di channel Barade Putra. Pada beberapa waktu yang lalu saya sempat membagikan salah satu motivasi, yaitu motivasi diri. Tetapi kali ini saya ingin membagikan salah satu pengalaman kehidupan saya kepada teman-teman semua yang sering putus asa karena masalah atau badai yang sering datang dalam kehidupan teman-teman. Pengalaman hidup saya itu mungkin tidak seperti teman-teman, mungkin sedikit berbeda, tetapi ini mungkin salah satu pengalaman yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Saya ada sampai saat ini itu karena Tuhan, ya, sampai berada di posisi saya sekarang. Saya tidak bisa membayangkan itu, tapi semua karena kemurahan Tuhan sehingga saya bisa ada sampai saat ini, ya. Jadi kehidupan saya itu sering mengalami yang namanya masalah, dan itu bukan hal baru yang selalu saya hadapi. Masalah itu sudah selalu datang dalam kehidupan saya, ya. Waktu kecil dan saya mulai masuk remaja sampai masuk dewasa, selalu saya bertumbuh dengan masalah, ya. Untuk itu saya ingin membagikan pengalaman ini, ya, bagaimana masalah itu selalu datang dan kenapa masalah itu harus selalu ada dalam kehidupan saya. Jadi pada hakikatnya masalah itu datang untuk mendewasakan kita. Jadi masalah datang ataupun badai, jangan teman-teman berpikir bahwa masalah ini membuat saya harus jatuh atau membuat saya harus direndahkan, ya. Tapi saudara-saudara, teman-teman harus mengerti bahwa dengan hadirnya masalah dalam kehidupan kita, itu akan memberikan kita hal baru dan membuat kita mengerti tentang kehidupan kita yang sebenarnya. Itu tujuan badai atau masalah itu datang dalam kehidupan kita. Kita akan mengerti siapakah saya, ya. Siapakah saya sebenarnya, kehidupan saya, ya. Jadi saya ingin katakan untuk kita semua bahwa jangan pernah menyerah menghadapi yang namanya masalah, karena masalah itu datang bukan untuk menjatuhkan kita atau merendahkan kita, tapi masalah itu ada untuk mendewasakan kita. Sebelum lanjut, saya ingin menceritakan tentang pengalaman hidup saya, bagaimana saya mengalami masalah atau sejak kapan mulai masalah itu datang dalam kehidupan saya. Mungkin saya sedikit berbeda dengan teman-teman. Saya mulai menghadapi yang namanya masalah itu sejak kecil. Saya sudah menghadapi yang namanya masalah, ya. Sejak saya mulai belajar untuk mengenal yang namanya pendidikan, itu masalah sudah selalu datang dalam kehidupan saya. Sejak kecil saya masuk TK, tidak selesai TK, nah itu salah satu masalah. Yang berikut saya lanjut masuk SD, tidak selesai sekolah, bermasalah, akhirnya saya pulang kampung. Yang berikut lagi saya masuk SD lagi, tetapi
sekolahnya tidak begitu jalan stabil, tapi akhirnya bisa selesai dan masuk SMP. Demikian SMK pun lebih parah. Lebih parah artinya bahwa saat saya sudah mulai masuk dalam tingkat pendidikan atas, itu masalahnya lebih rumit lagi ya. Karena sekolah saya di pedalaman, jadi di sekolah saya itu tidak seperti sekolah teman-teman ya. Sekolah saya itu ya, kami hanya bisa belajar 1-2 bulan lalu ikut semester dan bisa ikut ujian. Jadi masalah itu bukan baru yang datang dalam kehidupan saya, dan itu semua proses bagaimana mendewasakan saya untuk mengerti kehidupan saya yang sebenarnya. Dan selanjutnya saya mendaftar kuliah. Demikian, baru semester 1 saya sudah mengalami masalah, dan itu hampir membuat saya buntut dan membuat saya hampir tidak berdaya. Tetapi pada hakikatnya saya mengerti bahwa masalah ini datang bukan mau untuk membuat saya harus jatuh, atau membuat saya harus menyerah, atau membuat saya harus jauh dari Tuhan. Bukan. Tapi masalah itu datang buat saya mengerti bahwa ini adalah bagaimana supaya saya bisa belajar untuk dewasa ya. Dan akhirnya saya mengerti, dan begitu saya masuk untuk kembali lagi untuk aktif kuliah, demikian pula saya masih harus menghadapi suatu masalah yang sangat besar dalam kehidupan saya secara pribadi. Tapi luar biasa, semua karena kemurahan Tuhan, sehingga masalah demi masalah, tantangan demi tantangan, dari semua proses itu saya bisa melewatinya. Itu bukan karena saya hebat, saya bisa, tapi ya itu adalah kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya, sehingga semua itu saya bisa lewati. Sehingga saya mau katakan kepada teman-teman bahwa masalah sedikit apapun yang datang ataupun besar ya, jangan kita menyerah ya, tetapi berusahalah bagaimana untuk menghadapinya dan melewati masalah itu. Ketika kita sudah melewati suatu masalah, kita mendapatkan suatu hal yang baru dalam kehidupan kita. Jadi jangan teman-teman berpikir bahwa masalah itu akan menjatuhkan teman-teman. Tidak. Masalah ada untuk mendewasakan kita. Hidup itu tidak mudah memang. Jadi kita jangan jadi orang yang cengeng karena ada masalah. Kita menghadapi masalah, jangan kita cengeng dan jangan kita mudah menyerah. Karena masalah itu bukan untuk menjatuhkan kita. Dan kita harus mengerti bahwa hidup ini tidak mudah untuk dijalani. Maka apapun yang kita hadapi, hadapilah dengan hikmat, kekuatan yang Tuhan berikan kepada teman-teman. Masalah apapun yang datang, jangan minder, jangan patah semangat, jangan tawar hati, jangan kecewa, jangan hilang kekuatan, tapi mari terbang mengatasi badai. Kita boleh menangis, tapi kita harus katakan tidak apa-apa. Menangis itu tidak apa-apa. Kita menghadapi suatu masalah, atau kita dikecewakan, atau kita dibenci, kita dihina, atau seperti apa, kita boleh menghadapinya. Kita boleh menangis, tetapi kita harus berani mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Jangan kita jemuh
jangan kita lemah, jangan tawar hati, jangan kecewa. Ketika kita mengalami atau menghadapi masalah, dua hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, seseorang menghadapi masalah, bisa saja masalah itu membuat dia turun, ya, atau membuat dia jatuh. Dan yang kedua, itu membuat orang bisa naik atau membuat orang bisa lebih, kualitas hidupnya akan semakin meningkat karena adanya masalah. Kita akan belajar yang pertama dulu, yang itu bagaimana seseorang menghadapi masalah lalu turun atau jatuh, ya, berputus asa atau menyerah. Pada hakikatnya memang kehidupan itu tidak mudah ya untuk dijalani, ya. Tetapi kita jangan cengeng untuk menjalani hidup ini. Apapun tantangan, apapun masalah, apapun badai yang datang dalam kehidupan kita, kita harus bisa menghadapinya. Dan bagaimana supaya masalah apapun yang datang, jangan kita minder, jangan kita patah semangat, jangan kita tawar hati, jangan kita kecewa, jangan kita hilang kekuatan, tetapi marilah kita terbang untuk melewati badai yang datang itu. Kita boleh menangis ketika kita dikecewakan oleh orang yang mungkin kita sayang atau pergi meninggalkan kita. Kita rasa sakit hati, bahkan kita kecewa dan kita mungkin menangis, ataupun kita dibenci, kita dihina karena masalah atau persoalan yang kita hadapi. Biarkan kita menangis, tapi kita harus berani katakan bahwa itu tidak apa-apa. Menangis itu soal biasa, itu hal yang biasa, dan tetapi jangan kita cengeng begitu ya, jangan kita cengeng ya, dan kita jangan jemu, jangan lemah, jangan tawar hati, dan jangan kecewa ya. Kunci bagaimana kita bisa menang adalah jangan kita tawar hati ketika kita menghadapi suatu masalah. Artinya bahwa ketika masalah datang, hati kita mulai menawar. Ini masalah ini bagaimana ya? Apakah saya harus menghadapi atau tidak begitu? Tapi marilah kunci untuk bagaimana kita bisa menang dari suatu badai adalah kita tidak tawar hati untuk menghadapi badai tersebut. Apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita mau dewasa, kita harus hadapi. Dan kita harus belajar mengatasi masalah itu. Bukan kita lari dari masalah, bukan kita harus berputus asa atau menyerah, tetapi jika kita mau menang dari suatu badai, ya, kita harus belajar untuk mengatasi suatu masalah itu. Badai itu selalu menguji siapa kita yang sebenarnya ya. Jadi badai datang bukan untuk mau menjatuhkan kita, tetapi badai itu datang agar kita itu mengerti siapa diri kita sebenarnya ya. Dan badai itu membuat kita akan mengerti, kita akan paham, akan membuat kita
belajar lebih baik. Artinya bahwa dengan adanya masalah akan membuat kita mengerti, oh ternyata saya lakukan ini salah, oh ternyata saya lakukan itu salah, oh ternyata saya begini salah, oh ternyata saya begitu salah. Nah itu dengan adanya badai kita akan mulai mengerti seperti itu ya. Jadi badai itu datang itu kadang menguji kita untuk bisa mengetahui atau bisa mengerti siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi ujian, badai, tantangan itu akan menguji siapa kita yang sebenarnya, dan kita itu akan mengerti ya. Kalau kita adalah pemenang, kita harus katakan bahwa saya sanggup mengatasinya karena Tuhan jauh lebih besar dari apapun. Ya, jangan kita menghadapi masalah lalu kita menguji diri kita, atau kita menyelesaikan suatu persoalan, atau kita melewati suatu masalah lalu kita memuji diri kita bahwa kita bisa. Tidak. Sebenarnya kita ini tidak bisa. Tetapi karena Tuhan kita jauh lebih besar dari apapun, sehingga kita bisa melewati badai itu. Ingat, ketika kita menghadapi tantangan, jiwa seorang pemenang itu jangan menyerah. Ya, kita menghadapi masalah, jangan jiwa kita ini menyerah. Artinya bahwa ketika ada masalah, pakailah hikmat, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk mengatasi badai tersebut. Ya, jangan masalah atau badai itu datang, kita bingung, kita harus seperti apa. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa kita punya Tuhan, dan Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita kekuatan. Maka pakailah hikmat dan kekuatan itu untuk mengatasi masalah itu. Yang kedua, bagaimana kita mengalami masalah lalu kita naik ke atas, bukan turun ke bawah. Ya, bagaimana untuk kita bisa menaik atau terbang melewati badai itu? Ingat, kuncinya adalah jangan sampai badai itu atau masalah itu menguasai kita. Tetapi berusahalah supaya kita menguasai masalah atau kita menguasai badai itu. Ya. Maka kita akan menjadi pemenang. Tetapi kalau masalah menguasai kita, tidak bisa. Ya. Jadi kita harus berusaha menguasai badai itu, maka kita akan jadi pemenang. Dan usahakan kita harus menjadi atau kita harus memimpin masalah itu dan mengatasinya. Ya, jangan masalah itu mau memimpin kita. Dan bagaimana cara kita terbang untuk mengatasi badai atau masalah itu? Ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa terbang melewati badai tersebut. Ya. Yang pertama, kita harus belajar dari kesalahan kita. Ya, apapun kesalahan kita harus berusaha belajar dari kesalahan itu. Artinya bahwa mentalitas kita itu harus sama seperti burung Raja Wali. Ya, burung Raja Wali ketika ada badai, ia harus terbang, membuka sayapnya dan meminta badai itu mengantar dia.
Jadi artinya bahwa ada masalah, ada badai, tantangan yang datang. Jangan kita menyerah, tetapi hadapilah dan lewatilah badai itu. Yakin atau tidak? Yakin. Ketika kita menghadapi masalah itu dan berusaha menghadapinya, kita pasti melewati. Ya. Dan kita harus menjadi orang yang bijak untuk menghadapi badai. Ya. Kita jangan memuji diri kita, dan kita jangan menganggap kita itu hebat. Dan yang penting adalah jangan kita mencari masalah. Orang yang bijak itu ia ketika ada badai, ketika ada masalah, itu ia berusaha bagaimana menghindari dari masalah. Ya. Jangan kita mau bilang diri kita hebat, jadi kita cari-cari masalah segala macam, bilang, oh saya ini hebat, mana masalah. Tidak. Tetapi bagaimana caranya supaya kita melewatinya, ya itu salah satunya adalah kita harus menghindar dari masalah, atau kalau tidak kita menghindari, berusahalah untuk menghadapinya dan bisa mengatasi masalah itu. Yang kedua yang harus bisa kita lakukan, bagaimana kita harus bisa terbang melewati badai. Yang kedua adalah larilah kepada sumber kekuatannya. Ya. Contoh, kita tahu bahwa air itu mengalir dari arah atas ke bawah, dan tentunya mata air itu berada di bagian pegunungan. Ya, ketika kita ingin meminum air itu dari mata airnya, maka kita harus berusaha untuk mendaki gunung dan sampai pada mata air dan kita meminumnya. Jangan karena begitu melihat itu, karena kita harus mendaki, maka kita bilang kita merasa tidak mampu. Artinya ketika kita melihat badai, atau ketika badai itu datang, kita harus menghadapinya. Ya. Jangan karena melihat badai itu datang lalu kita menyerah, tetapi berusahalah untuk bisa menghadapi badai itu. Ya. Karena badai itu atau masalah itu akan selalu datang. Ya. Jangan kita berpikir bahwa kehidupan kita ini akan tenang. Tidak, kehidupan kita ini akan selalu menghadapi yang namanya masalah, dan masalah itu akan selalu datang dalam kehidupan kita. Semakin naik posisi kita, semakin berat masalah dan badai yang akan kita hadapi. Jadi jangan merasa gampang dengan hidup, tetapi bagaimana supaya kehidupan kita bisa mampu melewati badai itu. Dan kuncinya adalah ketika kita menghadapi badai, kita harus berusaha menghadapinya dengan hikmat dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi apabila kita sudah tidak mampu, jangan menyerah, tetapi serahkanlah itu kepada Tuhan. Artinya bahwa yang punya sumber ada, sumber kekuatan ada, sumber hikmat ada. Jangan hanya karena kita sudah merasa tidak mampu, diri kita sudah merasa tidak mampu, dan akhirnya kita menyerah, kita putus asa. Ingat, Tuhan selalu ada. Ketika kita menyerahkan semua kepada Tuhan, Tuhan sanggup menolong.
untuk melewati badai. Jadi kadang-kadang badai itu datang membuat kita mengerti bahwa jangan kita begini, jangan kita begitu, jangan kita ke sana, jangan kita ke sini. Ya, pada akhirnya kita mengerti bahwa badai itu datang untuk membuat kita mengerti, membuat kita paham, membuat kita memahami, dan membuat kita mengetahui diri kita siapa sebenarnya, dan membuat kita sadar siapa saya, Tuhan. Ya, ketika kita menghadapi badai, kita membutuhkan Tuhan. Jangan begitu menghadapi masalah kita lupa Tuhan. Begitu menghadapi badai kita lupa Tuhan. Jangan. Tetapi ketika kita menghadapi badai atau masalah, ingat kita membutuhkan Tuhan. Ya. Mengapa? Karena Tuhanlah kekuatan kita, pengharapan kita. Ya, jadi kita membutuhkan Tuhan. Dan hati-hati untuk menghadapi badai. Karena kita menghadapi badai itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan, atau juga bisa membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Jadi kita juga harus berhati-hati untuk menghadapi badai itu. Dan betul-betul kita harus bisa mengerti apa tujuan badai itu datang dalam kehidupan kita. Dan memang terkadang manusia itu berpikir begitu banyak masalah yang datang dalam kehidupannya, karena membuat manusia itu atau membuat kita kadang harus bisa menjauh dari Tuhan, karena berpikir bahwa Tuhan jahat, Tuhan tidak adil, Tuhan terlelap. Tapi ingat bahwa ketika kita mau naik jadi pemenang dari badai, katakanlah Tuhan berbicara kepada kita, dan dengarlah Tuhan dari dalam badai itu. Di tengah-tengah badai, kita harus memandang Tuhan dan berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita untuk melewati badai. Jangan menyerah ketika menghadapi persoalan, masalah, tantangan. Pandanglah Tuhan dan pandanglah kekekalan. Jadi sekali lagi, masalah datang bukan untuk menjatuhkan kita, bukan untuk membuat kita harus turun ke bawah, tetapi masalah itu datang membuat kita harus naik ke atas untuk melewati badai itu. Banyak tantangan, banyak masalah yang akan datang. Tapi kita sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan tetap harus bersiap untuk menghadapi, karena hidup tidak akan selalu mulus, tetapi hidup akan selalu menghadapi yang namanya masalah, yang namanya badai, yang namanya tantangan, dan percaya bahwa kita pasti bisa menghadapi badai itu. Shalom, Tuhan memberkati.